Di antara ramainya perkonsolan saat ini, jangan lupa bahwa MSI punya dua opsi handheld Windows dengan hardware dari tim biru. Membuka tahun 2026 yang kelihatannya semua harga barang bakal naik drastis gara-gara krisis RAM dan SSD, di mana 32 GB per video ini dibuat harganya bisa nyentuh 7 jutaan, mungkin inilah kesempatan terakhir check out handheld yang paling cocok dengan kebutuhan dan preferensi. Saat ini MSI lagi ready stock dua tipe handheld, yaitu Claw 8 model baru lebih besar yang sempat kita bahas di awal tahun, dan Claw 7 AI Plus yang merupakan refresh dari model keluaran 2024. Apakah dengan adanya Claw 8 bikin Claw 7 otomatis obsolete? Tentu enggak, karena Claw 7 masih ada sebagai opsi lebih terjangkau, sekaligus lebih compact tapi sama-sama pakai chip Intel Core Ultra 7 200V series alias Lunar Lake yang terkenal efisien dan iGPU kenceng. Secara desain, sebenarnya Claw 7 terbaru ini masih identik sama Claw 7 keluaran tahun lalu. Bahkan secara kapasitas baterai dan rasio layar pun sama persis. Dibandingin Claw 8, jujur gue lebih seneng sama Claw 7 ini yang terasa lebih compact dan enak dipegang. Meski touchscreen IPS level masih 16:9, nggak 16:10 ya kayak rata-rata handheld lain, ini masalah preferensi aja. Karena toh mayoritas UI game desktop lebih optimal untuk rasio 16:9 selayaknya monitor gaming. Refresh rate 120Hz VRR, jadi dijamin lebih efisien baterai saat di menu atau saat lagi nggak main game. Also, dual speaker front firing seperti biasa suaranya kenceng dan clear, tanpa headset pun rasanya imersif. Konektivitas lengkap. Di atas ada combo audio jack, tombol power gabung fingerprint, slot micro SD-XC, dan yang terpenting dua USB-C Thunderbolt 4 full function yang mastiin kalian bisa colok monitor sambil ngecas via satu kabel, atau bahkan nambah GPU eksternal kalau perlu. By the way, kalau kalian ambil yang paketan Super Pack, kalian dapat docking station bernama MSI Nest yang secara praktis bisa bikin Claw 7 jadi mini gaming PC, nambah port USB-C, LAN port, 2 USB-A 3.2, dan HDMI dengan hanya nyolok satu kabel Thunderbolt 4. Adaptor yang dibundling pun udah 100 watt, dapat Claw Travel Case Gen 2 yang keren, dan gak lupa screen protector tempered glass yang bisa kalian pasang sendiri. Pas lagi nggak dipakai buat Claw, ini docking station juga bisa dipakai buat HP yang support display output. Oke, langsung aja kita bahas apakah dari sisi gaming ada improvement apa enggak. Seperti yang udah disebut, MSI udah ngasih ergonomik dan grip yang oke, analog stick dan trigger hole effect yang sensitif, tahan lama dan nyaman, membuatnya enak dipegang mayoritas tangan cewek maupun tangan cowok. So, improvement terbesar yang kami expect dari Claw 7 AI Plus adalah GPU Intel Core Ultra 200V series dengan iGPU Intel Arc 140V yang lebih ngebut dan efisien dibanding Core Ultra generasi pertama, sekaligus RAM 32GB LPDDR5 on package. Bayangin aja, kalau kalian rakit PC sendiri, beli RAM DDR5 32GB aja sekarang udah nyentuh 6 jutaan ke atas. Jadi saat ini harga 12 juta udah siap main game lengkap dengan OS, monitor, dan controller, udah pasti worth it sebagai konsol portable yang bisa berfungsi ganda sebagai mini gaming PC yang sekalian bisa dipakai kerja juga. Chip Intel Core Ultra 7 258V yang dipakai di sini tentu di-tuning maksimal untuk ngasih performa GPU dan efisiensi daya terbaik, dan bisa dilihat secara raw performance grafis boleh diadu kok sama Xbox Ally X yang pakai Ryzen Z2 Extreme berisi Radeon 890M, namun secara CPU lebih comparable sama Ryzen Z2 Go. Tapi oke lah, kita udah sering bahas prosesor ini buat dipakai ngedit video dan render 3D performanya gimana. Jadi kita langsung coba aja main beberapa game. Untuk main sebagian besar game, terutama yang udah support XeSS, tentu lancar jaya di settingan low hingga medium 720p atau 1080p, apalagi mainin game-game yang udah optimize buat handheld macam Tekken 8 dan Ace Combat yang lagi rajin gue mainin gara-gara stream sale. Ya, menurut kami di layar sekecil 7 inch gini, resolusi 720p aja udah enak. By the way, optimisasi driver Arc buat mayoritas game udah makin oke, jadi no worries. Selama gaming, kami pakai setting custom di set 15W PL1 dan 38W PL2, alhasil sistem dual fan ini bener-bener senyap dalam konteks handheld. Adem-adem aja setelah dipakai main sejam lebih, improvement penting dibanding Claw 7 generasi pertama yang dulu kipasnya harus muter lebih kenceng buat ngejar frame rate yang sama. Di sini, MSI kelihatan udah makin sukses mengintegrasikan prosesor Intel ke dalam sebuah konsol handheld. Dalam segi battery life pun rasanya improve, gue bisa main WoW atau Ace Combat selama hampir 3 jam sampai baterai habis di mode endurance, atau up to sekitar 12 jam playback YouTube di browser. Tapi balik lagi ya, tergantung kalian main game apa. Kalau mainnya game enteng macam Brawlhalla atau Stardew Valley, harusnya bisa jauh lebih lama dari 3 jam.
Tapi jujur, 2-3 jam itu cukup kok buat skenario usage orang yang suka pingin main game sambil nunggu klien, commute di bis, atau nongkrong di cafe. Karena at least buat gue di rumah dan di studio, toh biasanya akan nyolok ke charger atau langsung ke monitor buat dipakai sebagai mini PC. Di sisi lain, MSI Center M juga udah makin oke UI-nya, lebih responsif dan so far belum ketemu bug yang aneh-aneh. Satu lagi bonus info, semua tipe Claw udah support Xbox Full Screen Experience dan bisa booting ke mode ini secara default jika emang mau fokus dipakai sebagai konsol Xbox Game Pass. In the end, ketika kalian beli handheld Windows, sebenarnya kalian beli sebuah mini PC yang bisa dipakai main game desktop kapanpun dan dimanapun. Ketika ditambah docking station, keyboard, dan mouse portable, apalagi punya monitor USB-C di rumah dan di kantor, MSI Claw realistis aja kok kalau mau dipakai sebagai satu-satunya PC yang kalian punya. CPU mumpuni, punya NPU, punya salah satu IGP paling kenceng yang pernah ada. Lalu menariknya nih opsi RAM 32GB yang rada-rada mustahil jika kalian dapetin saat ini dengan rakit PC sendiri di harga yang sama. Bahkan brand sebelah aja yang jual handheld pakai nama Xbox, RAM-nya sementara mentok di 24GB doang. Oke, itu aja soal MSI Claw 7 AI Plus A2VM. Pokoknya silakan mendang-mending di komentar. Gue Mike, sampai jumpa di next video.